Bagaimana kalau kita melakukan ibadah agar tidak menjadi riya karena tanpa disadari perayaan riya itu ada? Bagaimana caranya menghilangkan rasa riya atau ujub itu tidak timbul dari diri kita? Intinya ikhwan, kita berusaha. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan seseorang. Seorang kalaupun dia berusaha untuk tidak riya, kemudian timbul riya, dia tidak suka, maka tidak jadi masalah. Yang penting dia benci dengan penyakit apa? Riya tersebut. Ya. Yang penting dia melawan. Dan Allah tahu kita sudah berusaha. Dan Allah tidak membebani di luar dari kemampuan kita. Ada orang berusaha benar. Namun setiap terus kita latihan, maka kita akan sampai pada cuek dengan orang lain. Untuk pertama kali ikhlas memang agak susah. Perlu latihan. Kita sedang mau ikhlas tapi ada aja masih ada riyanya. Lawan saja, cuek aja. Yang penting kita tahu Allah Maha tahu saya berusaha. Yang penting kita tahu Allah Maha tahu kita sudah berusaha. Nanti ada suatu saat kita sampai pada tahapan cuek, orang bilang apa enggak jadi masalah. Yang penting Allah sudah tahu. Namun itu perlu perjuangan. Bukan berarti Anda keluar dari pengajian langsung ikhlas hebat seperti ulama, ya susah lah. Tidak seperti itu. Ada perlu latihan, perlu apa? Tahapan, ya. Dan kita terus berusaha agar kita terbebas dari penyakit riya. Apakah kita bisa mengukur kekhusyuan salat? Bagaimana menghindari rasa ujub atas khusyuk yang mereka telah dicapai? Ya, kita khusyuk itu perkara yang relatif ya. Artinya tingkat khusyuk berbeda-beda. Yang penting Anda berusaha tatkala salat, berusaha memahami apa yang Anda baca, berusaha bahwasanya menghadirkan dalam hati Anda bahwasanya Allah sedang melihat Anda salat, ya. Sehingga Anda tahu Allah sedang menilai salat Anda. Kalau Anda tahu Allah di depan Anda akan lebih mudah untuk apa? Khusyuk, ya. Anda akan lebih mudah untuk apa? Khusyuk. Dan terutama memahami apa yang Anda ucapkan. Subhana rabbiyal azim, itu harus ngerti maknanya apa. Sami Allahu liman hamidah, itu maksudnya apa? Harus ngerti. Rabbana walakal hamdu, itu maksudnya apa? Ya. Al-Fatihah, tafsiran singkatnya, mengerti, harus tahu apa ya. Adapun kalau surat pendek mungkin harus baca tafsirnya, ya. Tapi kalau yang selalu kita baca surat Al-Fatihah, kemudian doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baini khotoyai, kita harus paham maknanya apa. Sehingga kita lebih khusyuk. Sujud, ruku ada doanya, Rabbi ghfirli warhamni wajiburni, harus paham maknanya apa. Sehingga kita bisa lebih apa? Khusyuk, ya. Itu di antara kiat-kiat untuk bisa khusyuk. Kemudian bagi para lelaki untuk lebih mudah khusyuk, maka persiapkan diri kita untuk sholat. Kalau saya persiapkan apa? Persiapkan diri kita, kalau kita tahu sudah mau adzan, segera wudu. Atau kita mendengar azan, segera kita berwudu. Kemudian kita melangkah kaki menuju masjid. Sampai di masjid, kemudian kita sholat sunnah. Kalau ada waktu kita baca doa. Kalau ada baca kita baca Quran. Maka ini berarti persiapkan diri kita. Begitu qamat, maka kita akan mudah untuk apa? Khusyuk. Kenapa? Kita sudah kasih muqaddimah. Beda kalau orang sudah adzan, dia masih ngobrol. Begitu qamat, sudah qamat, ayo cepat berangkat. Sampai sana Allahu Akbar, ngos-ngosan. Ya susah mau untuk apa? Khusyuk. Kenapa? Terburu-buru. Berarti dia kurang mempersiapkan dirinya untuk menyambut sholat. Semakin kita mempersiapkan diri kita menyambut sholat, maka lebih mudah untuk apa? Khusyuk. Tadi diceritakan oleh Ustaz perkara wanita pezina yang beri minum anjing. Diceritakan bahwasanya wanita itu melakukan tanpa ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustaz tahu bahwa perempuan itu mengambil air menggunakan sepatunya? Ya karena Nabi yang menjelaskan, ya. Nabi yang menjelaskan. Yang kasih tahu Nabi siapa? Yang kasih tahu Nabi siapa? Allah. Nabi pun tidak hidup tatkala zaman tersebut. Ustaz, bagaimana kalau kita menceritakan kebaikan dengan tujuan memberikan contoh kepada saudara sama muslim? Apa hukumnya? Boleh, ini bukan riya. Jadi kita mencontohkan, apalagi niatnya untuk agar orang mengetahuinya, untuk diikuti, maka ini bagus. Tapi harus apa? Ikhlas, ya. Jangan sampai riya, karena bedanya sangat tipis, ya. Tapi kalau kita niatnya untuk mencontohkan, sangat bagus. Oleh karenanya para ulama menyebutkan seorang dai atau seorang ustaz terkadang menampakkan amalannya agar dicontohi. Contohnya dia salat duha, dilihat oleh banyak orang. Kenapa? Biar orang lain ikut apa? Salat duha, ya. Atau misalnya dia bersedekah supaya orang lihat dia bersedekah, ya. Ada amalan-amalan yang terkadang dia tunjukkan dalam rangka untuk diikuti oleh orang yang lain.
Apakah ucapan atau perkataan saya ikhlas melakukan ini dan itu dapat mempengaruhi amalan hati dalam ikhlas? Tidak mengapa seorang mengatakan saya ikhlas ya. Itu adapun kebenaran perkataan tersebut adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan berarti ada orang yang mengatakan saya ikhlas kemudian kita menuduh dia tidak ikhlas, tidak. Dia mengabarkan bahwasanya misalnya dia mengatakan kamu jangan begitu, kamu tuh memang melakukannya hanya karena ingin dipuji. Oh enggak, saya ikhlas kok karena Allah. Misalnya ada kita kasih bantuan terus dia ingin memberi kita sesuatu, bilang oh enggak saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi masalah. Yang penting benar perkataan tersebut kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan tersebut ya kalau tujuannya bukan untuk riya ya maka tidak mengapa insya Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi mengatakan Allahumma hajjatan la riya fiha wala sum'ah. Ya Allah, hajiku ini tidak ada riyanya, tidak ada apa? Sum'ahnya. Ini banyak berkaitan tentang masalah bunga, masalah cicilan ya. Ini tanya sama ustaz yang lain ya. Apakah boleh kita mengeluh lelah, capek dan dengan rutinitas sehari-hari di rumah mengurus anak-anak, pekerjaan rumah dan lain-lain kepada suami agar suami juga mau turut membantu pekerjaan istri di rumah? Apakah ini dinamakan tidak ikhlas? Enggak sih, artinya kalau memang berat, enggak apa, kita kan suami itu tempat kita curhat, tempat untuk bekerja sama dalam menjalani kebahagiaan rumah tangga. Tidak apa-apa kita sampaikan, ya. Saya agak capek, ini agak berat, bisa kau bantu? Enggak jadi masalah, ya. Kalau memang itu di luar daripada kemampuan wanita yang biasa, kalau suaminya kemudian ada waktu longgar, insya Allah dia akan apa? Bantu. Tidak dia berusaha ikhlas, namun di luar kemampuan dia. Maka silakan dia sampaikan kepada suaminya dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Ustaz, jika saya melakukan sedekah, hati saya biasanya terasa senang setelah bersedekah. Apa itu dinamakan ujub? Tidak. Seorang mukmin adalah seorang yang bahagia jika melakukan amal soleh. Kalau anda setelah sholat malam senang, alhamdulillah itu berarti kebahagiaan Allah berikan. Setelah anda bersedekah, anda diberi kebahagiaan, itu justru menunjukkan anda seorang apa? Mukmin. Jadi seorang mukmin itu menyenangkan amal solehnya dan membuat dia gelisah amal maksiatnya. Itu seorang mukmin. Ya, jadi tidak mengapa. Namanya ujub atau riya itu kalau merasa kita yang andil atau kita yang karena kita, itu namanya ujub. Ya. Kalau bukan karena saya maka tidak bisa, itu ujub seperti itu. Sayalah yang begini, sayalah yang pertama, ini ujub seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Ya. Kita semua kalau tidak ada ente masih banyak orang lain yang Allah siapkan. Ya. Kalau bukan karena saya, ya. Kalau saya tidak dakwah di sini, kalau nggak ada ente pun nggak ada masalah, masih banyak ustadz yang lain yang Allah siapkan. Masih banyak jagoan-jagoan yang Allah siapkan untuk menggantikan posisi anda. Jadi jangan sampai kita mengatakan kalau bukan karena saya, ini apa namanya perkataan-perkataan ujub. Demikian saja para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak sekali pertanyaan saya tidak bisa jawab ya karena kekurangan ilmu dan juga kurang waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.